Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik dari kelompok D dengan anggota saya Wijayatun SPDI SPD dari SD Negeri Karangwidodo sebagai coaching. Saya Ajis Afandi dari SD Negeri 2 Tulus Ayu sebagai supervisor. Saya William Pansuri dari SMP Negeri 1 Belitang sebagai coach. Dengan fasilitator Bapak Sabto Abadi, SPD MPD, dengan pengajar praktik Ibu Hajah Sumaria MPD dan Ibu Sundari SPD, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak William, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pagi sehat. Sehat ya. Pagi sehat juga. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Pak William, hari ini Pak William akan melakukan coaching ya. Iya Pak, benar Pak. Nah, sebelum melakukan coaching ini perlu kita ketahui bersama bahwa nanti ketika Pak William coaching saya akan menjadi pengamat Pak William. Iya Pak. Untuk melakukan coaching tersebut ya. Iya. Nah, kita pertama-tama yang harus kita ketahui adalah mengenai rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari ya. Yang harus diperhatikan Pak William untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini, kita menggunakan alur tirta ya Pak ya. Nanti akan saya amati Bapak sudah menggunakan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak William menggunakan menggunakan pertanyaan berbobot, dan bagaimana seorang coach nanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak William ya. Iya Pak. Nah, selain itu Pak William, ada beberapa terkait prinsip coaching yang harus Bapak perhatikan, yaitu mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Pak William ya. Iya Pak. Siap Pak. Kemudian saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak William. Apakah diperkenankan Pak William? Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Pertanyaan pertama yaitu, kompetensi apa yang akan Bapak William kembangkan pada coaching kali ini Pak? Oh iya, terima kasih Pak sebelumnya. Nah, jadi kompetensi yang saya akan kembangkan Pak, yaitu yang pertama itu present Pak, atau kehadiran penuh. Yang keduanya itu mendengarkan dengan aktif Pak. Dan yang ketiga yaitu dengan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Kemudian pertanyaan kedua Pak ya, kompetensi mana yang secara fisik ingin diobservasi oleh saya Pak? Jadi kompetensi yang Bapak Spesifik. ingin observasi memang sudah saya siapkan Pak. Itu yang mungkin mendengarkan aktif, dan satu lagi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dua cukup Pak ya? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot gitu ya. Iya Pak. Yang paling spesifik ini yang Bapak harapkan untuk saya amati ya Pak ya. Iya Pak, benar Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam coaching kita kali ini? Iya Pak. Jadi yang saya inginkan utama coach saya ini menemukan solusi Pak dalam permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengerti permasalahannya. Oke, ya. Berarti coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu ya, Ya, Pak? kira seperti itu. Oke Pak, kayaknya pertanyaan saya cukup dalam kegiatan praobservasi kita pada pagi hari ini. Silahkan Pak William melakukan kegiatan coaching seperti bersama dengan coach yang Pak William sudah tentukan ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Wijayatun. Waalaikumsalam Bapak Willy. Apa kabarnya Bu pagi hari ini? Iya, kabar saya sehat Pak Willy, saya dalam keadaan sehat.
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini, dan saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Oke, Bu Jayatun, saya senang dengar bahwa hari ini Ibu akan bercerita kepada saya. Silakan kalau ingin bercerita, Bu. Boleh Pak, saya minta waktunya sebentar untuk bercerita pada Bapak. Ya, silakan, Bu. Baiklah Pak, jadi begini Pak, saya itu memiliki siswa tersebut itu cenderung dia itu kurang bersosialisasi, selalu murung, selalu menyendiri. Itu baik dalam mengikuti kegiatan di dalam kelas, itu sebagai siswa di dalam kelas itu kan seharusnya ceria, tapi siswa saya yang satu ini dia itu selalu murung Pak, bahkan baik itu di dalam kelas atau kegiatan di luar kelas. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya tuh ingin mencari cara bagaimana Pak itu untuk membantu siswa tersebut. Itu ya. Oke lah Bu, kalau ceritanya seperti itu saya sudah dengarkan, dan sebagai langkah pertama Bu ya, bisa Ibu jelaskan apa tujuan umum yang Ibu capai dalam mengenai masalah ini Bu? Ya, baiklah Pak. Jadi untuk tujuan yang pertama itu saya menginginkan siswa saya tersebut itu bisa bahagia Pak, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, serta dia itu akan lebih mau bersosialisasi dengan teman-temannya, karena saya kasihan banget Pak kalau melihat siswa tersebut. Oh gitu ya. Itu tujuan yang sangat baik itu Bu. Saya kira baik sekali, sangat baik. Nah sekarang Bu, mari kita identifikasi masalah yang lebih lanjut Bu. Menurut Ibu, apa saja faktor yang mungkin menyebabkan siswa tersebut selalu murung dan enggan untuk bersosialisasi? Ya, baiklah Pak. Jadi saya itu belum tahu pasti Pak, tetapi saya tuh perhatikan dia itu sering terlihat menyendiri. Kadang-kadang dia tuh berada di sudut kelas Pak. Dia tidak terlalu dekat dengan kawan-kawannya. Mungkin dia itu ada masalah Pak di rumah, atau dia tuh merasa kurang percaya diri seperti itu Pak. Oh gitu ya, menarik sekali ya Bu. Jadi apa saja kegiatan lain yang Ibu perhatikan terkait perilaku siswa tersebut Bu? Di dalam maupun di luar kelas misalnya. Ya, baik Pak. Dia itu sering datang terlambat. Jadi pukul 7.00 itu kan lonceng sudah berbunyi, tapi kadang-kadang dia itu belum datang. Dan pada saat mengikuti kegiatan upacara bendera, dia itu kadang tidak memakai seragam lengkap. Jadi kadang-kadang dia itu sudah pendiam, kadang-kadang barisnya itu disuruh maju. Jadi seperti itu Pak. Jadi yang saya ketahui itu baru setahu itu Pak. Oh gitu ya, terima kasih atas penjelasannya Bu. Sekarang mari kita sama-sama kita pikirkan beberapa rencana aksi yang bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa ini Bu ya. Apa saja kira-kira ide yang muncul di benak Ibu? Mungkin saya akan mengadakan pendekatan secara pribadi. Saya akan lebih memperhatikan anak tersebut Pak. Saya juga mungkin bisa meluangkan waktu pas istirahat, saya mengadakan pembicaraan empat mata kepada anak tersebut. Jadi saya akan memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut Pak. Nah, kalau seperti itu ide yang bagus Bu. Saya rasa bagus sekali. Tapi apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi siswa tersebut? Baiklah, mungkin saya bisa mengajak beberapa temannya untuk mengadakan pendekatan ya Pak ya. Dan mungkin saya akan mencoba dia minta tolong kepada keluarga atau orang tuanya untuk mengadakan pendekatan kepada anak tersebut, dan mungkin orang tua atau keluarganya itu akan menyampaikan ke saya. Jadi saya akan juga membuat kegiatan yang mungkin melibatkan seluruh siswa Pak. Jadi sehingga tidak ada yang merasa tersendiri, atau anak tersebut mungkin mereka akan mengadakan sosialisasi atau kolaborasi dengan kawan-kawannya. Jadi seperti itu Pak. Oh iya, kalau seperti itu kurasa langkah yang sangat baik itu Bu. Jadi Ibu Jayatun, sekarang tinggal bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana aksi ini bisa dijalankan, dan apa yang akan menjadi indikator keberhasilannya Bu? Ya, baik Pak. Di sini saya akan membuat
membuat catatan harian tentang perkembangan siswa dan melihat apakah ada perubahan dalam perilakunya. Jadi seperti itu Pak. Jadi nanti saya juga akan meminta feedback dari siswa lain dan mungkin berbicara dengan orang tuanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Jadi seperti itu Pak. Oh iya iya, ya, Pak. Bagus sekali Bu semua rencana Ibu ini. Nah jadi kapan Ibu berencana untuk memulai langkah-langkah ini Bu? Baiklah Pak, mungkin saya akan mulai minggu depan atau setelah saya berbicara dengan beberapa rekan guru Pak untuk mendapatkan dukungan mereka juga. Oke, sangat luar biasa Bu Wediatur. Saya sangat menghargai komitmen Ibu. Saya yakin dengan langkah-langkah ini kita bisa membantu siswa tersebut. Dan apakah ada hal lain yang Ibu bahas atau tambahan gitu dengan saya? Iya. Kayaknya tidak ada lagi Pak. Pak William, saya merasa cukup dengan rencana yang kita buat. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Sama-sama Ibu, insya Allah saya selalu siap untuk membantu. Semoga sukses dengan rencana Ibu ya, dan saya akan senang mendengar perkembangan positifnya Bu. Ya Pak, terima kasih Pak Ya, William. sama-sama, Bu. Pak Willy, tadi kayaknya sudah dilakukan ya coachingnya ya. Iya Pak, alhamdulillah Pak sudah. Menurut Bapak apakah sudah berjalan dengan lancar Pak coaching tadi Pak? Alhamdulillah Pak, kata Bapak juga. Jadi yang proses tadi itu berjalan dengan baik dan juga lancar Pak. Oke. Nah, jadi gini Pak, setelah tadi Bapak melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Bapak terkait dengan coaching yang tadi Bapak lakukan ya. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, itu apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait ketercapaian yang Bapak inginkan? Iya Pak ya. Oke Pak, saya akan menjawab. Tadi memang proses coaching tadi Pak yang saya lakukan itu sudah menanyakan sesuai dengan aturan atau alur ceritanya Pak. Sudah yang salah satunya Pak ya, misalnya dengan tujuannya sudah saya tanya. Terus identifikasi permasalahan dia itu apa sudah saya tanya juga. Rencana kucing tadi juga dan aksinya apa. Terus yang terakhir itu saya tanya juga tentang tanggung jawabnya gitu. Sudah. Baik Pak, jadi Bapak tadi memang menurut catatan saya Bapak sudah melakukan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang dijalankan ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, sesuai dengan yang saya amati tadi Pak, di sini saya juga memiliki beberapa catatan Pak ya. Bapak tadi memang sudah berhasil menanyakan sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah mengidentifikasi masalah pada coachingnya, kemudian Bapak sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana atau aksi tindakan bagaimana tindakan yang akan dilakukan seperti itu Pak ya. Dan Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan tanggung jawab pada diri coach tersebut agar rencana yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Iya Pak. Nah, dan saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan antara Bapak dengan coach dan di sini juga sudah saya buatkan catatannya Pak. Mungkin Bapak perlu memperbaiki keterampilan Bapak mengenai kehadiran penuhnya Pak ya. Presenya Pak ya. Iya, presenya. Jadi Bapak tadi saya lihat agak sedikit tidak fokus ya kepada seorang coach tadi ya. Kemudian Pak, saya ingin bertanya, kompetensi apa ke depan yang akan Bapak kembangkan? Ya, nah jadi mungkin Pak kompetensi yang akan saya kembangkan ini Pak, saya ingin mendalami coaching ini Pak, yang sesuai dengan alur kita yang sebenarnya, dan supaya coaching ini akan lebih baik lagi. Baik Pak, saya rasa cukup untuk kesempatan dalam pasca observasi ini ya Pak ya. Nanti kita ketemu di lain waktu dalam kegiatan yang berbeda ya Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.